Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Coach Aldo di Horsepower dan tentunya Pordasi Kota Pekanbaru. Di sini kami coba untuk mengajarkan berbagi, karena kita bukanlah apa-apa, melainkan atas izin Allah kita mendapatkan ilmu, dan kebetulan ilmu ini langsung kami jemput ke Turki, di mana kekhilafan yang terakhir itu Turki Utsmani. Maka ambillah ilmu dari kejayaan Islam yang terakhir, karena itu yang terdekat dari kita. Baik, kemudian untuk ilmu sanadnya, ilmu hadisnya dan sebagainya, itu kita bisa belajar dari guru kita Habib Qori di Temboro sana. Oh, masya Allah, begitu kaya beliau dengan ilmunya, dan beliau juga guru kami. Di sini kami mau coba berbagi tentang bagaimana untuk memanah berkuda. Ya, nanti sesi di atas kudanya itu berbeda. Sekarang kita sesi mempersiapkan diri untuk jadi pemanah berkuda. Ketahuilah, ini namanya horsebow. Ketika ini disebut horsebow, maka pahamlah artinya ini untuk panahan berkuda. Ketika antum pegang dan berlatih dengan horsebow, berarti antum sudah mempersiapkan diri untuk menggunakannya di atas kuda. Ketika antum masih menggunakan ini tetap di ground, berarti ada yang salah pada antum. Gitu ya, kami mengingatkan. Jadi persiapkan untuk berlatih ini dengan berlatih di atas kuda, karena memanah itu ada fadilahnya tersendiri, berkuda ada fadilah yang tersendiri. Memanah dan berkuda disatukan, ini jadi top of olahraga sunnah. Baik, itu motivasi sedikit, dan kami langsung saja untuk memberikan materi dasar bagaimana memanah cepat. Ya, dasar bagaimana cepat. Pertama, antum mengambilnya begini. Ya, ini quiver. Anda sarankan ambil quiver produk Horsepower, di mana quivernya ini menghadap ke depan. Ya, tolong jangan dipermasalahkan dulu. Kita tidak bercerita membahas tentang quiver menghadap ke belakang atau ke depan. Saranana, karena ini hubungan dengan kecepatan, kita gunakan quiver yang menghadap ke depan. Dan kemudian bagaimana cara penggunaan quiver? Quivernya itu harus sejajar dengan dagu kita. Ya, ujung dari nok ya, ujungnya itu betul-betul sejajar dengan dagu kita. Kemudian masuk dalam lingkaran tangan. Kemudian kedua, antum ambil dari yang paling bawah. Ya, ambil dari yang paling bawah. Begitu ambil, antum tangkap dengan sela-sela antara jari tunjuk dan jari tengah, tangkap dan jempolnya di bawah. Oke, tangkap dan masuk pas seperti ini. Ini antum ulang berkali-kali. Ya, selama 10 kali. Jadi standar kita, ini sebuah metode saja. Mudah-mudahan antum bisa ikuti metode ini, karena metode ini sangat praktis. Ya, tangkap, masukin lagi. Kemudian tangkap lagi, masukin lagi. Tangkap lagi, masukin lagi. Dan lakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10 kali. Kemudian jangan lupa cara memegangnya, menangkap itu pegang dengan telunjuk dan kemudian tutup dengan jempol, ambil. Kenapa cara memegangnya seperti ini? Supaya kokoh. Ketika musuh sudah terlanjur dekat, ya, atau binatang liar sudah terlanjur dekat, antum bisa langsung menyerang. Karena ini lebih kokoh. Ketika antum cabutnya dengan cara begini, ini lemah. Jadi cabutnya dengan memegangnya mantap. Ya, pegang dengan pegang yang mantap di antara ruas jari pertama, kemudian ditutup dengan jempol, ya, melintang, ditutup dengan jempol, dicabut dan ditangkap. Ya, setelah lakukan 10, kemudian lanjut ke knocking namanya. Knocking. Nah, cara knocking 4 jari dirapatkan. 4 jari dirapatkan, kemudian tutup dengan jempol. Ingat ya, ini hadapnya ke dalam. Nah, gitu. Jangan begini, tapi ke dalam begini. Tutup dengan jempol. Oke, seakan-akan jempol. Oke, kita coba yang lebih praktis karena ini knocknya agak berbeda. Seperti knock yang standar. Takutnya nanti antum susah menemukan knock seperti ini. Oke, knock yang standar seperti ini. Tutup dengan jempol. Seakan-akan antum menutup lubangnya dengan jempol. Ya, tutup dengan jempol. Kemudian jempolnya ditidurkan. Kemudian taruh antara 2 jari telunjuk dan jari tengah, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Tutup dengan jempol. Kemudian jempolnya tidurkan. Kemudian dorongkan
ya, dorongkan secara pelan, stabil, pelan, dan jempolnya jangan terlalu kuat nekannya. Jempolnya harus fleksibel, harus soft banget. Dorong, tabrakan, kemudian tarik kuat, tarik cepat. Ini sebuah metode. Ya, ulang lagi. Lembut, jempolnya lembut, jempol jangan ditekan. Kalau jempol ditekan, otomatis akan nyangkut, akan berhenti. Ya, akan berhenti. Maka lembutkan jempolnya, dorong, lembut, dan kemudian tarik secara cepat. Oke, lakukan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan lakukan ketika salah, ulang lagi dari awal, tetap kejar sampai 10 kali. Kemudian pastikan ini siku tengah. Dan saran kami, jangan gunakan poin string ya. Jangan digunakan karena ini sedikit menghambat. Jadi antum harus punya feeling untuk si arrow ini ditaruh di tengah-tengah. Ya, ketika terlalu berlebih gini tidak baik, ketika miring gini tidak baik. Jadi feeling lagi-lagi gunakan feeling untuk mendapatkan posisinya betul-betul. Pertama, prinsipnya dalam horseback archery ini kecepatan. Kecepatan itu hubungannya dengan continue. Ya, tadi knockingnya harus continue. Nah, sekarang kita gabungkan. Ya, kita taruh ke dalam. Ya, pegang, tangkap, cabut, ditangkap oleh 2 jari, kemudian luruskan. Seperti saat kita mau knocking tadi, kemudian tutup dengan jempol, kemudian dorong, lembut, tarik. Ya, posisi tangan akan seperti ini. Telunjuk, 1 jari di tengah megang string dan jari manis megang string. Telunjuk menahan arrow, kemudian mengunci antara arrow dan string, itu dikunci dan ditahan oleh jempol. Ya, seakan-akan kita mau melintir ke kiri. Kemudian tarik dengan soft, kita tembak ke bawah. Untuk pertama kali latihannya, kita tembak ke bawah, ke tanah, kemudian dipelintir. Ya, dipelintir. Oke, ambil lagi. Jadi ketika habis shoot, antum sudah secara otomatis continue, ambil lagi. Cabut, tangkap. 1, tangkap. 2, luruskan. Mata kita melihat target, tidak perlu lagi melihat arrow dan bow kita. Mata kita lihat target, kemudian setelah lurus tangannya, tutup dengan jempol, jempolnya lembut, kemudian dorong pelan, masuk, kemudian tarik cepat. Nah, kemudian otomatis jari ketahan, kemudian tembak ke lantai dulu. 1, dan melintir. Ambil lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambil. 1, 2, 3. Oke, itu tahapan awal. Kemudian untuk teknik selanjutnya, ketika sudah antum berhasil untuk menembak di tanah secara kontinu, ingat ya, pesan kami continue. Kenapa harus continue? Pertama begini, kita tidak mungkin bisa memanah cepat jika kita buru-buru kemudian meleset. Itu akan hilang sekian detik. Jadi lakukan dengan pelan-pelan, step by step, pelan, tangkap, luruskan, pasang, tarik, lepaskan. Ketika kita shoot, tugas kita hanya memasang target dan melihat target dan kemudian shoot. Ketika kita shoot, anak panah melepas, melesat, maka jangan lagi kita lihat, karena kita sudah melihatnya dari awal. Nah, inilah di sini sesungguhnya dalam Al-Quran bukan kita yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Kemudian percayakan, serahkan pada Allah, Allah yang menempatkan. Kemudian langsung kita ambil berikutnya, kemudian lihat target, pasang dan bidik, langsung lepaskan dan langsung ambil lagi berikutnya, dan begitu seterusnya. Ya, antum latih di ground dulu. Ketika ini sudah lancar, baru kita latih pelan-pelan untuk nanti di episode berikutnya kami akan jelaskan bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Karena tahapannya nanti pertama yang kita ajarkan adalah bagaimana antum bisa memanah dengan cepat, knocking dengan cepat. Kemudian tahapan yang kedua, bagaimana antum bisa memanah dengan tepat targetnya. Kemudian yang tahapan yang ketiga, antum memanah dengan kuat. Jadi bersabar, kita insya Allah ketemu dengan program selanjutnya. Demikian dari kami, wadah.
wisata, dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.